Eh, jadi pelamar itu ada 1.838 orang, yang lolos 1.770, dan formasi yang ada itu untuk CPNS teknis umum 185, 129-nya dari medis, 56 teknis umum. Sedangkan P3K itu 316. Formasi yang ada 316 dari guru. Sedangkan mengenai lokasi yang sudah disiapkan itu lokasi SMA Negeri Atambua, SMA Negeri 1 Atambua. Lokasinya juga kami sudah persiapkan, dan tahun kemarin juga kami pakai lokasi itu. Untuk P3K itu akan pakai dua lokasi. Lokasi SMA Negeri dengan SMK Negeri. Ya. Jadi baik Bapak, untuk pelaksanaan jadwalnya kapan Bapak? Jadwalnya itu tanggal 23 sampai dengan 27 September ini untuk yang formasi CPNS. Sedangkan formasi guru punya untuk P3K itu 13 sampai dengan tanggal 17 September. Jadi berbeda. Beda jadwal. Dan lokasinya juga pakai dua lokasi karena untuk guru-guru itu formasinya agak lumayan banyak. Kalau hanya pakai satu lokasi tidak bisa. Terkait persiapan yang sedang dilakukan ini seperti apa sejauh ini dari BKD sendiri untuk pelaksanaan? Untuk persiapan pelaksanaan kegiatan ini kami sudah persiapan dari 2 bulan yang lalu. Dari 2 bulan yang lalu, baik mulai dari lokasi, keadaan ruangan, alat-alat yang akan dipakai, ini kami sudah siap. Kami sudah siap, tinggal tunggu saja jadwal untuk pelaksanaan. Kita mulai dengan kegiatan pelaksanaan. Dan hari ini juga kami akan mengeluarkan surat kepada Kepala Dinas Kesehatan yang ditandatangani oleh Pak Wakil Bupati menyangkut pemeriksaan kesehatan. Jadi nanti akan dilaksanakan rapid antigen di puskesmas masing-masing sehingga tidak tertumpuk di rumah sakit umum. Karena ini jumlahnya agak lumayan banyak. Kalau tertumpuk di satu lokasi, maka pemeriksaannya itu akan lama. Sehingga kami sudah komunikasi dengan pimpinan juga menyetujui untuk supaya puskesmas melayani peserta CPNS untuk rapid antigen di lokasi masing-masing dan tidak dipungut biaya. Gratis ya Bapak? Gratis. Dan wajib semua peserta harus melakukan tes? Wajib itu. Jadi Bapak, untuk PNS dan P3K ini jumlah sebenarnya yang nanti dinyatakan lulus itu berapa banyak begitu kan? Ini ada ribuan. Ya. Formasi yang disiapkan itu untuk CPNS 185 orang. Sedangkan untuk P3K 316 orang. Jadi yang kita siapkan ini dari 1.000 lebih yang mereka rebut, ya untuk CPNS 185 orang saja. Ya masih agak lumayan. Kalau tahun kemarin kan hanya 115 saja. Dari 115 itu hanya 102 orang. Lalu yang bisa sampai akhir, sampai mengikuti prajabatan itu hanya 100 orang. Ya, Pesek mungkin kaitan dengan kesiapan jaringan dan juga sarana seperti komputer ini, apakah benar-benar sudah disiapkan begitu? Internet dan sebagainya ini sudah dipastikan begitu? Untuk internet dan menyangkut listrik ini kami sudah wanti-wanti, kami siapkan supaya tidak terjadi gangguan pada saat kegiatan tersebut. Untuk penerangan juga demikian, penerangan juga kami
kami akan komunikasi seperti tahun-tahun kemarin dengan PLN. Teknisi mereka akan standby 1 kali 24 jam pada saat kegiatan. Bapak, mungkin terakhir ini harapan atau pesan pada para peserta CPNS maupun P3K yang akan melaksanakan tes ini seperti apa, Pak? Pesan harapan. Ya, baik. Harapan kita dari pemerintah Kabupaten Belu supaya mereka mempersiapkan diri baik-baik, harus belajar supaya formasi yang ada ini bisa semua mengisi. Dari 185 itu bisa semua mengisi. Jangan sampai formasi siapkan 185, tapi yang bisa lolos misalnya di bawah, tidak sesuai dengan target. Itu kita rugi, kerugian di daerah. Karena setiap tahun itu PNS selalu pensiun. Dan kalau tidak terjadi pergantian seperti ini, maka kegiatan pemerintahan juga dengan sendirinya berjalan agak terganggu, menyangkut ketenagaan. Jadi harapan kami, mereka mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk mengikuti kegiatan tes CPNS ini, dan mereka berusaha supaya tidak boleh sakit pada saat kegiatan. Dan kami mengharapkan semua peserta harus datang 2 jam sebelum kegiatan, karena masih ada urusan administrasi lain-lain. Karena ini menggunakan sistem, apabila datang terlambat, biar 1 menit saja juga tidak bisa ikut lagi. Karena sistemnya sudah ditutup, berarti tidak bisa masuk lagi. Ya, ini harapan kami. Bapak izin,